Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan ini kita diberikan oleh Allah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan kegiatan kajian kitab menjelang buka puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tauladan beliau kita menjadi tahu perkara yang baik dan perkara yang tidak baik, yakni dengan tuntunan syariat agama Islam. Mari kita berwasilah kepada Nabi Muhammad supaya kita nantinya mendapatkan syafaat beliau, dan pada guru-guru kita, pada masyayikh, kepada semuanya, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadratin min jamil mulkatil muqarrabin sahabat wa tabi'in syahada lama misal al magharibiha sadaka ila rahmatan wa istadan wa jaddatan wa nafsan khususan istamana nafsaka jami'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadirin nabi hadir subhana hadir syamsu qadir jalan syaka sana masma. Subhana hadirin jami'a sayyidin ma'alimin wa duka alaina. Subhana hadirin min jami'i ustadi wa ustadi Karukati wa alihim wa duratihim bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walil mu'minin wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi sila al-alam ta'ala Muhammad bin Zaid Kahlan Tatimdallah wa Al-Jawi Al-Ustaz Muhammad Abdul Al-Jawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina qala musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulas sedikit hadis yang kemarin. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Barang siapa yang telah menjaga salatnya, akramahullahu, maka akan dimuliakan oleh Allah bi khamsi khisalin, dengan 5 kemuliaan. Yarfa'u anhu dhiqal aisi, yang pertama kemuliaan yang Allah berikan yaitu diangkatnya kesulitan dalam kehidupannya. Wa'adzabal qabri, dan yang kedua diangkatnya siksa kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih, yang ketiga diberikannya kitab catatan amal nanti dengan tangan kanan menerimanya.
yamuru ala siratikal barki, dan yang keempat dilewatkan menjalani siratal mustaqim atau melewati siratal mustaqim dengan kecepatan yang super kilat, super canggih, yaitu seperti kilat sekedip mata. Wa yadkhul jannata bighairi hisabin, dan yang kelima yang akan diberikan oleh Allah kemuliaannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisabin, tanpa dihisab, tanpa dihitung, dan tanpa ditanya-tanya. Dan kita lanjut, wa man tahawana bi sholati, wa man tahawana, dan barang siapa tahawana yang telah menyia-nyiakan dan meremehkan bi sholati, dengan sholatnya, aqabahullahu, maka Allah akan memberikan siksaan kepadanya, yaitu orang-orang yang telah menyia-nyiakan dan meremehkan sholat. Bi khamsi asrata uqubatan, dengan 15 siksaan yang akan Allah berikan. Jadi nanti kalau orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang menganggap remeh sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka nanti akan diberikan oleh Allah 15 siksaan. Sitten fid dunya, yang 6 siksaan akan ditempatkan oleh Allah di dunia, di kehidupan dunianya akan diberikan oleh Allah siksaannya. Wasalasin ingdal mauti, dan 3 siksaan ketika orang itu mati. Wasalasin, dan yang 3 lagi ingda dukhuli fil qabri, ketika orang itu mau dimasukkan ke dalam kuburnya. Wasalasin ingda liqa'i rabbih, yang ketiga lagi siksaan akan diberikan ketika seorang hamba itu mau bertemu dengan Tuhannya. Ai mauqifil qiyamah, yang dimaksudnya itu ketika sudah hari kiamat, diberikan 3 lagi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pembagian siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang menyanyiakan sholat, orang-orang yang sengaja meremehkan sholat, maka akan diberikan oleh Allah dengan 15 siksaan, yang 6 diantaranya akan diberikan ketika mereka masih hidup di alam dunia. Yang 3 siksaan akan diberikan ketika orang itu sudah mati, atau ketika mati. Ketika mau mati itulah Allah memberikan 3 siksaannya. Jadi sudah berapa? 9. 6 tambah 3 9. Wasalasin ingda dukhuli fil qabri, dan yang 3 lagi ketika orang itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat atau di kubur. Jadi sudah berapa? Tadi 9 ditambah 3 12. Wasalasin ingda liqa'a rabbi, dan yang ketiga lagi ketika orang itu mau bertemu dengan Tuhannya, atau di situ ai mauqifil qiyamah, di saat hari kiamat, berarti pas sudah 15. Coba kita korek, kita jelaskan, kita bahas dari 6, 3 tadi apa saja yang akan diberikan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lawati, maka adapun siksaan yang 6 bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, orang yang sengaja menyia-nyiakan sholat,
Yang 6 tadi fitunya yang akan diberikan oleh Allah ketika mereka masih hidup di dunianya. Di antaranya falula, yang pertama yang akan diberikan oleh Allah yaitu tunzaul barakatu min umurihi. Allah akan memberikan kepada orang yang menyia-nyiakan sholatnya, orang yang telah meninggalkan sholatnya, daripada 6 yang akan diberikan oleh Allah itu yang pertama, maka dicabutlah berkahnya selama orang itu masih hidup. Berkah yang Allah berikan setiap harinya, keberkahan yang Allah turunkan setiap harinya dicabut dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Berarti kalau orang yang meninggalkan dan menyia-nyiakan sholat tanpa ada alasan yang menurut syariat itu boleh, menurut syariat diizinkan, maka orang itu berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya tidak ada keberkahan lagi, tidak ada keberkahan. Hartanya pun tidak ada berkahnya, umurnya juga tidak ada berkahnya. Dia hidup sampai mati pun tidak ada berkahnya. Apalagi ninggal sholatnya kebiasaan. Maksudnya tidak pernah sholat. Kecuali orang-orang seperti itu mau bertaubat, yaitu bertaubat melakukan perintahnya Allah. Wasaniyatu, dan yang kedua siksaan yang akan diberikan oleh Allah, tumhasimas solihina min wajhihi, yaitu tumka itu dihapusnya sima, nama-nama as-solihina, orang-orang yang soleh, min wajhi, dari wajahnya. Berarti tidak berhak lagi orang-orang itu mendapatkan kelompok atau dikumpulkan dengan kelompoknya orang-orang sholihin, orang-orang ahli kebaikan. Tidak pantas. Nah, itu Rasulullah menjelaskan sampai segitunya. Sebenarnya orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, bebannya makin berat. Di dunia akan diberikan oleh Allah yang namanya siksaan, mau wafat pun diberikan oleh Allah siksaan, mau masuk di alam kubur pun dapat siksaan, ketika menunggu di padang mahsyar pun mendapatkan siksaan. Itulah ya Allah memberikan beberapa ganjaran yang setimpal bagi mereka yang telah berani dengan sengaja meninggalkan, menyia-nyiakan sholat. Wasalisatu, dan yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang telah meninggalkan sholat, kullu amalin ya mulu la yu'ajirahu alaihi. Yang ketiga, siksaan, balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sengaja menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, ataupun memutuskan sholat. Orang itu setiap amalnya yang pernah dilakukan la yu'ajirullah, tidak dikasih pahala oleh Allah alaihi, kepada orang yang telah meninggalkan sholat. Biarpun
dia sedekah karena enggak sholat. Pahalanya sedekah karena dia enggak sholat itu enggak diterima, enggak dikasih oleh Allah pahala. Biarpun dia yang lainnya amal ibadahnya, karena namanya ibadah itu banyak, maka ibadah yang lainnya tidak akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan dan menyia-nyiakan sholat. Warabi'atu, dan yang keempat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang telah menyia-nyiakan sholat, orang yang meninggalkan sholat, apa yang akan diberikan? La yurfa'u lahu du'aun ila sama, tidak diangkatnya doa orang yang telah meninggalkan sholat ila sama'i ke langit. Berarti intinya doanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena enggak pernah sholat. Doa sampai nangis, sampai matanya tembem, sampai bengkak. Bilang saya 1 minggu berdoa nangis terus sampai mata saya bengkak besar. Kenapa enggak dikabul-kabulkan? Nah, kamu sholat apa enggak? Enggak. Ya udah. Orang doa macam enggak diangkat oleh Allah. Gimana? Ya enggak usah mengeluh. Kalau belum diangkat, kalau belum dikasih oleh Allah, berarti kita harus mengoreksi diri kita. Apa yang kurang? Apakah sholat saya belum? Apakah ketika saya mau sholat wudhu saya belum sempurna? Jangan-jangan ada yang lupa belum saya gosok, atau apa yang lain. Mungkin nanti saya kurang ikhlas ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak mengabulkan dan tidak mengangkat doa kita. Itu diantaranya yang akan diberikan atau balasan bagi orang yang telah meninggalkan dan menyia-nyiakan sholat. Wal khamisatu, yang nomor 5 yang akan diberikan atau balasan yang akan diberikan kepada orang yang telah menyia-nyiakan sholat, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Yang nomor 5, tidak akan mendapatkan bagian keuntungan atau tidak berhak mendapatkan dari doa-doa orang soleh. Kalau orang-orang soleh berdoa, dia nggak berhak mendapatkan. Jadi orang soleh berdoa, dia nggak boleh dapat bagian, nggak ada jatah. Orang didoakan orang kafir, mukminul mukminat wal muslimin muslimat, nah dia itu tidak berhak mendapatkan itu, tidak berhak mendapatkan diampunkan oleh Allah, tidak masuk dalam kelompok mendapatkan doanya orang-orang soleh, tidak boleh, tidak berhak. Itu makanya begitu berat yang akan dapat oleh orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan meninggalkan sholat. Wasadisatu, dan yang nomor 6, takhruju ruhuhu bi ghairi imanin. Takhruju, dikeluarkan ruhnya bi ghairi imanin, dengan tanpa adanya iman. Ya Allah, ini makin parah yang akan Allah berikan
kepada orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang gak mau sholat. Kalau mati gak bawa iman itu sudah jatah. Jatahnya apa? Jatahnya dapat siksa. Karena sudah tidak bawa iman sedikit pun, sudah dikeluarkan oleh Allah ruhnya, tapi imannya tidak ada. Masya Allah, kalau sudah begini jatahnya walaupun sampai kapanpun dia tidak dapat jatah surga, karena iman sedikit pun tidak dibawa, berarti selama-lamanya akan mendapatkan namanya siksaan. Begitu berat kan? Ya kan? Ini ketika masih di dunia itu yang akan diberikan oleh Allah sampai orang itu mati kalau belum bertaubat. Tapi kalau mau bertaubat sebelum mati, dia sudah merubah kebiasaannya yang biasanya nggak pernah sholat, yang biasanya berat melakukan sholat, yang biasanya menunda-nunda sholat, dia merubah mau sholat, lebih semangat, lebih giat. Nah itu beda lagi karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki yang pernah dia lakukan yang tidak baik itu diperbaiki atau diganti dengan kebaikan. Yang asalnya tidak mau sholat sudah mau menjalankan dan mengamalkan sholat. Itu makanya kalau belum taubat tetap jatahnya itu selama-lamanya akan mendapatkan siksaan karena matinya tidak membawa iman. Padahal Allah selalu mengingatkan kita itu kalau mati jangan sampai lepas dalam kondisi membawa iman dan memegang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalau kamu mati nanti kondisinya tidak sampai kondisi Islam. Kita disuruh oleh Allah tetap walaupun sampai mati pun memegang agama Islam dengan membiasakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebagai pegangan ketika orang mau meninggal dunia. Itu tadi yang 6 perkara yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menyanyiakan dan meninggalkan sholat ketika orang itu masih hidup di dunia sampai orang itu wafat. Wa malati tusibu indal muti, wa malati dan adapun perkara yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang telah menyanyiakan dan meninggalkan sholat indal mauti, ketika orang itu mati. Tadi itu sampai mau mati. Ini ketika mati apa saja yang diberikan oleh Allah. Fal-ula yang pertama ayyamuta, ketika orang itu dimatikan oleh Allah dalilan dengan keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi hina itu ya Allah jelek, matinya mati jelek, dibikin omongan orang itu matinya begini begitu jelek, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya
Wasaniyatu, yang kedua, ayamutajaian, ketika orang itu sakaratul maut, ya mutajaian, orang itu dalam kondisi kelaparan, lapar terus minta makan. Kadang-kadang kan ada itu orang yang mau wafat, lapar terus dikasih makan, nggak merasa kenyang, nggak merasakan kenyang, rasa lapar terus pengen makan. Itu diantaranya yang akan Allah berikan. Apalagi wasalisatu, dan yang ketiga ayamuta atsanan walau sukiya bijaratun dunya marawiyah. Dan yang ketiga diberikan oleh Allah bagi orang yang menyanyiakan dan meninggalkan sholat itu, ketika orang itu mati atsanan, kondisinya haus, biarpun dikasih minum es yang sudah dingin masih belum terasa segar, walau sukia bijarat dunya marawiyah, walaupun lautan yang ada di dunia ini airnya dihabiskan untuk minum dirinya, orang yang meninggalkan sholat itu, ya, marawiyah, masih merasa haus, masih kurang seger, nggak ada rasa segernya, nggak ada rasa puasnya. Di samping tadi kelaparan, ya kan, biarpun makanan itu dikasih banyak-banyak, nggak ada makanan yang terasa nikmat, lapar terus. Kalau haus terus, biarpun itu air lautan yang ada di dunia ini disuruh minum, disuruh habisin airnya itu, tetap orang itu tidak merasa segar, tetap kehausan. Itu diantara siksaan yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan dan menyanyiakan sholat, diberikan ketika mau meninggal dunia. Itu yang 3 perkara. Wa ammal lati tusibu fil qabri, dan adapun 3 perkara lagi yang akan diberikan kepada orang-orang yang sudah di dalam kubur, sudah mati, dimasukkan ke dalam kuburnya. Masih hidup dikasih 6, sakaratul maut dikasih 3 perkara. Udah dimasukin di alam kubur, kasih lagi sama Allah 3 perkara. Apa yang dikasihkan? Siksaan. Apa saja? Falula, yang pertama yudhayiqullahu alaihil qabr, yaitu Allah akan memberikan kesulitan alaih kepada orang yang telah menyanyiakan dan meninggalkan sholat al-qabr, di kuburnya, hatta takhtalifa adla'uh, sehingga tercecer, takhtalifa apanya yang tercecer, adla'uh, tulang-tulangnya berantakan, berhamburan. Itu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyanyiakan dan meninggalkan sholat, yaitu siksaan ketika orang itu sudah dimasukkan ke alam kuburnya. Satu di antaranya, Allah akan memberikan kesulitan, siksaan kepada orang yang sudah meninggal. Ketika meninggalnya sudah dimasukkan di alam kubur, yang diberikan
diberikan siapa tadi? Orang yang telah menyanyiakan sholat, orang yang telah meninggalkan sholat. Hidup dikasih 6, sekaratul maut dikasih 3, ini sudah dimasukkan di alam kubur dikasih 3. Di antaranya yang pertama, kesusahan dan siksaannya diberikan oleh Allah, yaitu sampai berhamburnya tulangnya di alam kubur. Wasaniyatu yang kedua yang akan diberikan oleh Allah yang di dalam kuburnya itu yuqadu alaihi fi qabri yataqallabu ala jamri lailan wa naharon. Yang kedua yang diberikan oleh Allah itu yuqadu alaihi, orang yang meninggalkan sholat itu di dalam kuburnya dibakar oleh Allah fi qabri, dalam kuburnya yataqallabu sampai terbolak-balik kayak dipanggang gitu. Alal jamri, dipanggang di atas api, bara api, lailan wa naharon, baik itu malam maupun siang malam dibakar, dipanggang seperti sate itu ya. Kita tahu sate kan? Sate dipanggang di atas bara api. Nah, orang yang meninggalkan dan menyanyiakan sholat di alam kuburnya, ketika sudah masuk di alam kubur, di antaranya itu yang akan diberikan siksaannya, yaitu dipanggang di atas bara api siang dan malamnya. Kalau yang pertama tadi apa? Siksaannya sudah diberikan kan, tulang-tulangnya sampai berhambur berantakan. Yang kedua, orang itu dibakar, dipanggang di atas bara api siang dan malamnya. Itu siang malam, bukan hanya cuma siang, malam yang tidak, malam juga dapat berarti sehari semalaman sampai yaumil kiamat, sampai nunggu kiamat nanti baru berhenti pindah lagi ke alam. Kalau sudah hari kiamat lumayan loh ya. Kalau nunggunya sampai hari kiamat, rasanya gimana? Berapa ribu tahun lagi walam bisa ngerasain itu, masya Allah. Kembali lagi dibakar hangus hancur lebur, kembali lagi bakar lagi seperti sehari semalam terus sampai hari kiamat. Wasali satu, dan yang ketiga yusallatu alaihi fi qabrihi tu'banun ismu sujaul aqra yadribu ala tadyi as-salawat yasta'tagrik ta'dibahu bimikdarin awqatin as-salawat. Yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyanyiakan sholat dan orang-orang yang telah meninggalkan sholat, yaitu siksaannya di dalam kubur. Yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabri, yaitu yang nomor 3 itu orang yang di dalam kubur yang meninggalkan sholat dan menyanyiakan sholat, yusallatu itu dikuasakan, diserahkan alaihi, orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyanyiakan sholat fi qabri, dalam kuburnya itu diserahkan sama siapa? Subhanun ismu suja, diserahkan kepada ular ismuhu yang namanya sujaul aqra. Ada ular tukang nyiksa di situ besar di alam kubur. Nah, orang itulah diserahkan kepada ular itu untuk menyiksa orang yang telah meninggalkan sholat, orang yang menyanyiakan sholat, diserahkan kepada
ular itu yang namanya Sujaul Aqra. Yadribu digigit. Nah, kalau ditutup apa namanya itu? Ayat. Sehingga kena bisa-bisanya, ya kan? Ala tadyi bagi orang yang telah ala tadyi salawati, orang-orang yang telah menyanyiakan salat ketika hidupnya di alam dunia wastagriqa ta'dibahu, dan sampai habis pokoknya disiksa orang-orang itu bimbing dari Allah, dan sampai masa waktu hari kiamat salawat banyak sekali siksaan yang Allah berikan kepada orang yang menyanyiakan sholat dan meninggalkan sholat. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perkara meninggalkan dan menyanyiakan sholat, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kemampuan, kita mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya Allah, baik itu sholat fardu, baik itu puasa, baik itu kita menjalankan perintah yang lainnya. Semoga kita juga diberikan oleh Allah umur ilmu yang barokah, umur ilmu yang maslahah, umur ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan pribadi saya. Mudah-mudahan ada peningkatan juga untuk kita semuanya dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, bila ada kesalahannya. Kalau ada benar itu semata-mata karena Allah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salah dan kurangnya itu memang kemampuan dan dari pribadi saya pribadi. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.